alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih Pak Marzuki atas waktu kita melakukan observasi. Langsung saja Pak ya. Di semester pertama tahun pelajaran 2024-2025 ini merupakan kembali ke awal di penilaian kinerja periode kedua ya. Juli sampai Desember ini kita masuk ke tahap pertama, yaitu pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi ini tujuannya untuk melihat sejauh mana perencanaan untuk memperbaiki hal-hal yang kira masih kurang dilaksanakan di kelas, itu akan diperbaiki ketika kita melakukan observasi kinerja, atau kalau Bapak melakukan praktek pembelajaran untuk diobservasi oleh saya sebagai asesornya atau penilaiannya, observer. Jadi kalau dari jadwal bahwa besok tanggal 8 kita observasi itu di jam pertama ya. Jadi sebelumnya saya kasih kesempatan Bapak dulu untuk menyampaikan kira-kira apa perencanaan dan apa hal-hal yang ingin saya lihat nanti ketika saya melakukan observasi di dalam kelas. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekolah. Saya langsung saja Pak, sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati ataupun saya usulkan di sistem, bahwa besok tanggal 8 Oktober 2024 akan dilaksanakan observasi kelas. Ini tahap observasi. Saya akan yang pertama menyampaikan target fokus pada perilaku yang nanti saya akan lakukan sesuai yang saya usulkan juga di PMPM pengelolaan kinerja. Nanti tentunya Bapak bisa melihat peran saya sebagai guru, apakah sudah memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik ya. Kemudian apakah guru saya memberikan contoh yang kontekstual ataupun yang relevan dalam keseharian peserta didik. Kemudian apakah saya juga menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, karena apa? Ini juga nanti materi yang akan disampaikan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian peserta didik, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, karena ini pertemuan pertama, mungkin besok akan fokus pada zakat fitrahnya. Jadi pada kegiatan yang akan saya lakukan, rencana pelaksanaan pembelajaran pada besok itu, tentu saya memilih model pembelajaran yaitu PJBL, Project Based Learning. Karena ini saya kira ini relevan dengan kehidupan nyata. Yang pertama kan PJBL? Ya, PJBL Pak, pada halaman kedua. Halaman kedua. Iya, PJBL. Jadi zakat fitrah ini atau materi ini saya kira ini relevan dalam kehidupan nyata. Artinya apa? Mereka akan menemukan di kehidupan mereka. Kemudian saya kira PJBL juga bisa mengingat lebih lama, karena dengan mereka melakukan praktik langsung, tentu mereka akan lebih mengingat lebih lama bagaimana membayar zakat, kemudian bagaimana niat, kemudian apa saja yang menjadi penyerah zakatnya atau penerimanya siapa saja. Kemudian ini juga relevan dengan pembelajaran abad 21 saat ini, karena cuma lihat efektivitas mereka, kemudian kolaborasinya dan
komunikasinya. Jadi besok ini mungkin bukan mungkin ya, perencanaan saya terhadap pembelajaran ini ada langkah-langkah Pak, ada poin H. Ya. Ada langkah-langkah ini nanti pada kegiatan di inti langsung Pak ya. Nanti fokusnya mereka yang pertama tentu akan melihat video yang berkaitan dengan zakat fitrah. Tadi zakat malnya untuk ayat itu. Ada halaman berikut Pak. Yang mengamati. Terus pada ini yang PP untuk satu pertemuan besok ini. ya satu pertemuan Pak, cuman yang zakat amalnya tidak semua ya. dikurangi tadi. Belum sampai ke zakat amal besok. Karena memang pertemuannya 3 kali 40 menit, artinya 120 menit besok itu dari kegiatan ini dari misalkan kenapa? Ini kan fokusnya kan di instruksi pembelajaran ya. Iya. Ini kan instruksi pembelajaran. Hal yang ingin saya lihat itu kalau di sini melihat upaya Bapak untuk memberikan penjelasan struktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi. Iya. Jadi ada nanti Mereka akan melakukan simulasi. Kalau di ini kan saya buat simulasi Pak. simulasi. Jadi saya nanti menciptakan situasi berkaitan dengan situasi simulasi dengan zakat. Artinya saya memfasilitasi mereka dengan mereka setelah memahami beberapa tadi ya terkait video kemudian. Jadi gini, berarti kan tadi sudah nampak yang ini dilihat itu kan ada demonstrasi, ada ilustrasi atau contoh yang relevan dengan kontekstual dengan materi tadi ya. Yeah. Tapi masalahnya di sini Bapak memilih PJBL, Project Based Learning ya. Project Based Learning itu tidak sesuai dengan SINTA. Di sini SINTA DBL ya. Kita nyambung dong. Iya Pak ya. Nyambung DBL dengan PJBL. Karena kalau Bapak menerapkan PJBL, Bapak itu harus beberapa kali pertemuan. Ya karena pertemuan awal ya. Ini sama lebih kurang dengan PJBL, ini lebih kurang dengan P5, agak mirip situ karena merupakan proyek ya. Jadi pertemuan pertama Bapak kalau PJBL mungkin menyampaikan materi, menentukan rencana kerjanya untuk proyeknya, dan proyeknya itu dilakukan di luar apa. Nanti pas tiga pertemuan mereka mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi PJBL ini itu harus beberapa kali pertemuan. Tak bisa PJBL sekali pertemuan karena dia ada masa tadi mungkin 1 bulan ya, untuk proyeknya selesai. Itu. Sebab kita ditengok di sini, SINTA Bapak buat di itu ada SINTA PJBL. Iya betul. Nah, di depan PJBL di sini di model ini pendekatan model ini DBL pula. Iya betul. Pendekatan saintifik kan? Iya. Diferensiasi bahasa-bahasa. Berarti ambil aja DBL-nya aja Pak ya. DBL. Oke. SINTA DBL. Ini lebih kurang saintifik juga nih. Ya. Melihat, mengamati, membaca, mengenalkan, Menanya, ini yang mengamati, menanya. Di sini ada pelaksanaan proyek. Simulasi. SINTA DBL ada perencanaan proyek. Kan? Ini Pak di halaman berapa nih? Di bagian menanya. Menanya. Mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal. Berarti kegiatan besok mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal.
kemudian mengkomunikasikan. Nggak, artinya Pak gini, maksudnya setelah materi itu dipelajari, mereka itu yang pertama bisa kan saya maksudnya gini, nanti ada beberapa pilihan mereka, ada yang mau mendemonstrasikan terkait pembayaran zakat seperti apa, silahkan dengan dibagi 3 atau kelompok 3 orang. Nah, maksudnya itu apakah dia DPN selesai hari itu? Kan di sini kan baru sampai mendesain proyek kan? Iya. Sampai tidak selesai. Jadi kegiatan besok di proyeknya di bagian Bisa tidak selesai Pak. Hah? Ini selesai nih. Dan ada kegiatan refleksinya. Hanya memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, berarti proyeknya sudah dilakukan, ya kan? Di halaman yang digambar anak tuh. Nah, sebetulnya ini Pak, kalau proyek misalnya nih ya, pertemuan pertama mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal. Itu anak itu bekerja kan, menyiapkan proyeknya, baru mereka mengkomunikasikan pada pertemuan selanjutnya hasil dari proyek yang dibuat. Nah, waktu pertemuan itu masing-masing kelompok tampil itu kan. Iya. Nah, kemudian baru pertemuan selanjutnya itu kan proyek lanjut lagi tuh. Betul. Nah, sampai menguji hasil kan. Buat mapping atau apa. Ini karena memang pertemuan pertama nih paling sampai ke perencanaan lah. Perencanaan dulu ya. Nah, nanti dia membawa ini kan apa kebutuhannya, simulasi itu kan beras. Ya simulasi mau kan. Sebetulnya kalau ini ya, kalau proyek ada juga nih proyek ini. Coba kalau Pak ingin selesai satu kali pertemuan gitu kan. Apa tadi misalnya problem base atau itu kan. Nanti kan anak melakukan simulasi misalnya cara membayar. Nah, niatnya terus membaca niat, berdoa gitu kan. Berarti ada praktek unjuk kerja gitu ya. Untuk itu kan. Iya, mau seperti itu. Yang Betul. saya rencanakan seperti itu. Jadi kalau proyek nanti setelah itu, setelah mereka melakukan simulasi nanti di kelas Bapak rencananya pertemuan selanjutnya. Kalau sudah proyek Kurang lanjut kan? ada lagi nih tadi Pak, membuat ini. Kita tengok KPJ dulu ya. Pergantian sutradara. Pergantian sutradara. Karena zakat nanti kan terbagi nih Pak, ada beberapa zakat malnya belum kan. Jadi sebetulnya Pak model pembelajaran proyek ini Pak. Sebetulnya berat, sebetulnya betul. Jadi jarang guru mau melakukan PJBL ini. Karena berat lah. Sebab dia pertama dia menguras waktu. Kadang satu topik, satu materi itu bisa habis 1 bulan gitu kan. Nah, kita nengok, kita kan masuk ke seminggu sekali ya sama. Karena perencanaan 1 kali pertemuan. Kemudian observasi hasil proyek pertama itu kan diobservasi didiskusikan lagi pada pertemuan kedua. Kemudian kekurangan itu nanti diperbaiki pada pertemuan ketiga sehingga dapatlah hasil refleksi di pertemuan keempat. Sama dia. Jadi sampai 5 lah. Nah, sampai 5 yang diceritakan. Tapi kalau itu Pak, dia ini mereka lebih ingat memang. Ya ingat, karena dia kan melakukan gitu kan. Iya, langsung demonstrasi.
Ya, kita tengok nanti Pak. Tapi kalau secara apa nih di sini, kalau ini kayaknya ada masalah di PP-nya. Ya kan? Karena semua desain proyeknya selesai satu FPP nih. Oh, Pak, ada ngedit ini tak? Ada ngedit JP. Ada. Nah, biasanya tuh di awal ini kalau di proyek itu di sini mungkin dah 8 JP, dah sekian JP beberapa kali ketemuan. Tidak. Jadi kan kalau PP dulu kan ada tetap disambung nama tuh. Iya betul. Saya kurangi memang nih. Satu RPP bisa sampai 4 kali pertemuan. Nah, itu bisa satu proyek gitu. Ini masalahnya maksud saya hanya di bagian PGDR. Ini nanti 3 JP tercover deh Pak. Selesai nanti atau bagaimana strategi Bapak nanti jelas. Kalau Yang mensimulasikan macam mana ini, berapa kelompok? rencana saya kan gini Pak, kalau dari perencanaan inilah yang mensimulasikan itu mereka tuh memilih kalau yang mana yang ingin mendemonstrasikan lebih memilih kepada demonstrasinya. Ya, suatu interaksi sesuatu bagi mereka juga bahkan. Oh iya saya milih ini yang demonstrasi gitu kan. Demonstrasi saya batasi 3 orang. Nanti ada ambil, ada demonstrasi, ada penerimaan. Terus kalau yang tidak memilih demonstrasi, saya suruh buat ini konsep ini tadi. Pada Artinya nanti istilah kemodelannya macam bermain peran itu Pak. Iya. Iya. Membuat mapping disajikan dengan indah, dengan warna. Nah, itu juga 3 orang. Nanti menggunakan media atau gimana? Ya, ada media. Nanti zakatnya dibayar berupa beras atau berupa duit? Kalau ini perencanaannya langsung beras. Nanti anak Nanti ada anak juga diajar perhitungan beras satu keluarga. Iya, menghitung, menimbang berapa kebutuhannya, dia 2,5 kali. Dia menimbang itu, terus mengalihkan. Misalnya kasus misalnya keluarga yang berasnya harga 400.000, gitu kan? Keluarga yang berasnya harga yang mahal. Iya, tidak selesai juga Pak. Ini mungkin Tidak selesai. Seberapa selesai? Tapi kan tujuan nanti instruksi itu nampak itu aja ketika kegiatan tuh, instruksi nampak instruksinya buat pertanyaan dulu tadi, aktivitas demonstrasinya nampak, ya kan? Contoh-contoh yang relevan kontekstualnya itu nampak. Itu ada contoh relevan itu kan Bapak menampilkan kegiatan pembayaran zakat tuh di berbagai, kan tidak hanya di tempat awak di berbagai tempat cara modelnya, ada membayar dengan uang, ada membayar dengan gandum, ada membayar dengan kurma, kan di masing-masing negara kan berbeda sesuai dengan makanan pokok gitu ya. Iya, karena di apanya nanti materi itu makanan pokok dibayar zakat. Tadi kan nanti kan mungkin di video nanti Bapak mungkin tidak hanya menunjukkan bahwa dibayarkan dengan beras saja kan? Ya tidak kan? Bisa yang uang juga kan. Jadi saya memahami itu tadi, menganggap itu sudah masuk proyek gitu Pak, mereka simulasi itu. Kan jelas proyek itu Pak, setiap proyek pasti persiapan. Iya memang. Persiapan anak menyiapkan proyek, tentu dia butuh media untuk proyek itu kan. Misalnya proyek membuat simulasi pembayaran pajak di masjid misalnya kan, pembayaran pajak, pembayaran zakat di masjid, simulasi ada yang bertindak sebagai penerima zakat, ya kan? Ada yang ambil catatnya, bukan catatnya kan? Nah, itu mereka sendiri yang membuat proyek itu. Nanti pas di dalam kelas, mereka mempresentasikan kegiatan itu, misalnya melalui video yang mereka rekam, ya kan? Ini kami simulasi kami tentang kami membayar zakat di masjid. Nah, itu proyek dia sendiri. Artinya pengetahuan mereka
tentang zakat itu mereka dapat dari menggali informasi sendiri dan bertanya, mencari sumber, misalnya media, orang, Amir. Nah, ini proyek kan kerjanya banyak proyek tuh, karena pada proyek ada namanya mengumpulkan data. Ya, nah, gitu. Itu kita paham proyek dulu, tapi itu kan hanya di PP ya. Nanti kita tengok di pelaksanaan dan implementasi itu. Karena tujuan kita kan bukan yang berdasarkannya PP, tapi kan dia instruksi itu. Ya. Enggak, maksud saya anak tuh tahapan dan prosesnya itu dia tahu Ya, gitu kan. kan tujuan kita kan anak kan tahu tentang secara keseluruhan tentang pembayaran zakat fitrah. Iya. Fitrah kan? Iya, maksudnya gitu. Istilahnya kapan dibayar, kapan tak boleh dibayar, Betul. boleh tidak tak membayar. Lalu nanti akan berhubungan apa? Terus dia bisa membedakan mana zakat, mana sedekah, Mana mana sedekah, infak, gitu infak. kan sama-sama pemberian gitu. Iya, iya. Jadi maksud saya sehingga dengan proses dia praktik atau apa tadi simulasi tadi, jadi dia tahu oh ini tahapan membayar zakat ternyata seperti ini gitu. Oh iya, sehingga dia bisa mengetahui oh beda ya dengan sedekah infak maksudnya Pak. Oke lah, Pak. Gitu ya, kan. Tadi nanti saya lagi Pak dengan tidak aku dengan Jadi nanti ada juga mengerjakan LKPJ di sini ya. Tapi Pak besok Pak kalau lebih banyak di kegiatan praktik itu Pak bisa. Iya. Ya kan? Tapi kalau ini karena memang pertemuan pertama tentang zakat, saya kira pun KPD nya kan untuk absen lah, Belum terpakai. belum terpakai juga. Gitu. Kan tahap ada nanti mengkomunikasikan, dia akan mencari, mengetahui, gitu kan, mengelompokkan mereka. So, di sini sampai ke membaca ayat-ayat ini kan. Besok tuh jelas tampilnya nih ya Pak, mengetahui mencari pengetahuan niat membayarnya kan. Sebenarnya bahasa zakat fitrah ini nak dibahas dengan mudah, tak selesai satu. So banyak dengan berhubungan dengan fikih yang Betul. Misalnya niat tu dia tidak niat tu ada harus seperti itu kan. Betul. Terus niatnya pun beda-beda. Niat beda. untuk diri sendiri, niat untuk keluarga. Itu nanti milih satu sama satu kan gitu. Jadi ada lagi Pak yang nak sampaikan. Saya kira cukup. Kan? Modelnya nanti saya ambil. Ini Nanti gambaran saya dah nampak gambaran yang besar juga. Jadi besok kita tengok prosesnya. Ya, semoga Bapak rencanakan untuk kegiatan besok. Semoga Bapak harus pandai karena waktunya hanya 120 menit. Ya, Bapak harus pandai membaginya dengan sampai apa yang rencanakan dalam pikiran Bapak itu tak terrealisasi semuanya. Jadi tergantung apa instruksi kita nih sebetulnya Pak. sebenarnya keahlian guru profesional guru di kelas itu mengajar tuh dia pandai membagi waktu, kapan dia harus stop di pendahuluan, kapan dia proses, kapan dia harus menyelesaikan proses pembelajaran pada hari itu. Ya, jadi istilahnya yang direncanakan tak bersambung, ya, istilahnya kita pandai menganggap ini materi hanya sampai di sini saja supaya apa yang disampaikan itu sampai ke anak dan apa yang kita rencanakan terlaksanakan semuanya. Jadi terima kasih Pak Mazuki, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita. Mohon maaf mungkin seandainya tadi ada koreksi. Iya. Ya. Itu yang Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup.